Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat sore kawan, kita akan melanjutkan lagi melihat permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi tanggal 30 Juli 31 Juli ini kawan. Ya kalau di tempat kita tanggal 31 Juli kawan, tapi kalau di negara belahan barat kawan masih tanggal 30 Juli 2024. Ya, Magnus Carlsen bermain di dua sesi kawan. Bermain di sesi awal cuma Magnus Carlsen tidak bermain penuh, hanya bermain 8 game kawan. Di sesi awal pemenangnya adalah Alireza Firoza yang terlihat menang tiebreak atas Mateusz Blobom dan juga Anish Giri dengan perolehan poin yang sama 9,5 poin. Tadi di kolom komentar ada yang menanyakan Hikaru Nakamura kok tidak terlihat main. Kalau dilihat dari daftar pemain di sesi awal ini ada Hikaru Nakamura kawan berada di posisi ke-7 dengan 9 poin kawan. Di sesi akhir memang Nakamura tidak main. Magnus Carlsen di sesi awal ini hanya bermain 8 game saja, tidak penuh 11 game kawan, dan sempat mengalami kekalahan oleh Mateusz Blobom kawan. Magnus Carlsen kalah oleh Mateusz Blobom pada game ke-8. Tapi kita tidak akan ulas game ini kawan. Tadi di kolom komentar ada yang merequest permainannya Alireza Firoza menghadapi Magnus Carlsen di sesi akhir. Magnus Carlsen memenangkan sesi akhir. Tadi sudah kita ulas satu game cantik dari Magnus Carlsen kawan menghajar Christopher Yo pada game ke-10. Nah, game ke-8 inilah yang akan kita ulas menghadapi Alireza Firoza. Tadi dapat bocoran di mana Magnus Carlsen ini harusnya bisa menang kawan. Tapi dalam posisi kepepet Magnus Carlsen tidak menemukan langkah kemenangannya. Oke, langsung saja Alireza putih mengawali dengan pion E4, Magnus pion C5 Sicily defense, setelah kuda F3, Magnus memilih variasi Prancis dengan pion E6, pion D4 dari Alireza seperti biasa, pion pukul, kuda ambil balik. Nah, di sini kawan variasikan ini kalau di database-nya chess.com paling banyak diambil oleh hitam untuk melanjutkan dari pion E6 tadi kawan. Kelanjutan pion E6 variasikan kawan. Atau kuda C6 pilihan kedua variasi Taimanov. Atau kuda F6 terlebih dahulu, opsi ketiganya kawan. Di sini Magnus memilih langkah utama dengan permainan Kan, Sicily Kan. Apa ide permainan Sicily Kan ini kawan? Salah satu idenya adalah untuk menghindari variasi utama dari Sicily defense seperti Taimanov kuda C6. Cukup menarik kawan bagi kawan-kawan yang sudah bosan bermain dengan Sicily Najdov ataupun Scheveningen ataupun Taimanov kuda C6, bisa bermain dengan Sicily Kan. Yang mempopulerkan bukan nama Caro-Kann kawan, beda lagi walaupun pengejaannya sama kan, cuma ya hurufnya beda kalau dibaca. Ini kan N-nya 1, kalau di Caro-Kann kan N-nya 2. Nah, ini juga nanti bisa berubah bentuk ke permainan Sicily pada umumnya. Apakah Taimanov kawan, atau mungkin Scheveningen, atau mungkin Najdov. Mirip Najdov, tapi pion A6 di langkah ketiga sudah dimainkan. Nah, 3 opsi utama bagi putih untuk meladeni permainan Sicily Kan adalah variasi modern gajah D3. Pilihan kedua, kuda C3, dan pilihan ketiga, pion C4 dengan formasi Maroczy-Bin. Dengan gajah D3 di sini kawan, ada 2 opsi bagi hitam untuk melanjutkannya dengan langkah kuda F6 atau gajah C5. Jika kuda F6 putih tidak akan dorong pion karena ada menteri keluar skak dan pion jatuh, putih akan rokade terlebih dahulu, baru dorong pion. Nah, bisa diantisipasi seperti dengan pion D6K, menteri C7K, kuda C6K. Nah, jika hitam memilih dengan gajah C5, kuda dalam posisi serang. Jika kalian pertahankan dengan pion, maka petak yang strategis bagi kuda sudah tidak bisa lagi kawan. Akan kehilangan tempo jika berkembang ke sini menghadang pergerakan gajah gelap. Ya mundur saja ke petak B3, mendapatkan tempo serang gajah. Tarik mundur kah? Bergerak ke sini kah? Mungkin kalian lebih senang untuk mengincar petak F2 berada di diagonal ini. Putih di sini akan mengeluarkan menteri ke petak E2 untuk segera mengimbangi gajah gelap kawan. Gajah ke E3. Dan jika terjadi pertukaran menteri yang ambil, hitam akan melanjutkan kuda C6. Langsung kalian tantang dengan gajah E3. Kalian bisa melanjutkan bagu hantam di sini atau bermain dengan pion D6. Oke, sampai sini saja untuk variasi modern gajah D3. Dan saya tidak akan melanjutkan untuk variasi kuda C3 kawan. Kita langsung ke game aslinya. Alireza memilih variasi Maroczy-Bin dengan pion C4. Inilah formasi Maroczy-Bin kawan, yang dipopulerkan oleh Geza Maroczy. Dari mana itu pemain asalnya kawan? Lupa admin.
Yang pasti dari Eropa, bukan dari Indonesia. Oke kawan, Maroxybin di atas papan sekarang dimainkan oleh Alireza. Kuda F6 pilihan utamanya kawan. Magnus memainkannya. Kuda C3 pertahankan posisi pion seperti biasa. Ya, formasi Maroxybin ini jelas kawan untuk perkuat satu titik di petak pusat ini agar hitam juga tidak mendapatkan penguasaan di petak pusat. Nah, di sini Menteri C7 lanjut Magnus. Pion A3 langkah utama kawan untuk merespon agar tidak ada tekanan pada kuda C3. Pion B6 lanjut Magnus. Di sini gajah E3 balas Alireza setelah gajah B7. Pion F3 untuk mempersolid peta E4-nya kawan. Dan untuk mempercepat juga serangan nanti sisi raja mungkin. Tapi kalau kita lihat dari formasi Maroxybin yang dimainkan oleh Alireza, sepertinya putih tidak lagi rokade panjang kawan. Kuda C6 lanjut Magnus Carlsen menantang pertukaran kuda. Di sini gajah E2 melanjutkan pengembangan sekaligus untuk mempercepat kalau ingin rokade pendek. Gajah C5 menawarkan pertukaran kawan, tapi harus hati-hati gajah jatuh tentu saja. Nah, di sini pion B4. Ini memaksa Magnus Carlsen untuk menukarkan perwira jual beli di petak D4. Baku hantam, ambil balik, caplok kembali. Nah, pion E5. Menteri mundur ke E3, lanjut Alireza. Magnus dorong pion D6-nya. Untuk perkuat center kawan dan juga perkuat petak C5-nya agar pion C ini tidak didorong oleh putih. Dengan formasi pion seperti ini ya ada plus minusnya. Ada ruang kosong yang bisa diisi oleh kuda, ya masih bisa caplok nanti. Oke kawan, Alireza rokade, Magnus juga mengikuti rokade dan Alireza keluarkan benteng FD1 menekan pion menggantung pion lemah kawan. Target ini. Kemudian benteng FD8, pertahankan pion D, pion menggantung, pion lemah. Benteng D2 sudah sangat jelas, segera didobling. Di sini Stockfish menyarankan langsung kawan, benteng ini diangkat ke petak D3 saja sekaligus. Walaupun di sini terlihat pion jatuh, tapi kemungkinan tidak akan diambil karena juga ada ancaman discover. Memilih dengan langkah benteng naik ke petak D2 saja. Magnus keluarkan benteng AB8. Di sini ada benteng AD1 dan pion H6. Buka ruang pergerakan bagi raja agar tidak ada masalah di belakang. Gajah mundur ke F1. Apakah persiapan membawa kudanya kawan nanti ke petak F5? Berikan ruang. Gajah C8. Reposisi Magnus mengantisipasi pergerakan kuda kawan. Dan juga persiapan juga mungkin direposisi untuk menekan pion lemah juga. Di sini ini pion lemah kawan. Masing-masing mempunyai kelemahan pada pion masing-masing di lajur C ataupun di lajur D. Benteng C2 lanjut Alireza Firosa untuk perkuat petak C4-nya. Karena ada gajah E6. Di sini Stockfish menyarankan bermain dengan langkah benteng ini naik kawan ke petak D3. Kalau ada gajah E6, nah menteri bertumpuk kawan seperti Alekhine Khan di lajur D. Pion memang jatuh, gajah ambil pion C4, kalian bisa mendapatkan ganti di situ. Pion D6 diambil oleh benteng. Saya akan sedikit lanjutkan kawan, nanti bagaimana jadinya jika memilih variasi benteng ke D3 tadi, jual beli, ambil balik, dan jual beli seperti ini kawan. Kemungkinan juga dilanjutkan permainan akan simple dan juga bisa menghasilkan permainan remis. Bukan langkah terbaik untuk mencoba rebut pion, langkah terbaiknya dorong pion. Oke, sampai di sini saja, kita tak perlu lanjutkan kawan. Ya, benteng putih mendapatkan pion. Memang putih terlihat nanti akan unggul satu pion kawan. Tapi permainan endgame benteng versus benteng dengan keunggulan yang hanya satu pion, kemungkinan bisa berakhir miss. Tapi biasanya putih juga akan ngeyel karena merasa unggul satu pion. Oke, lanjut kawan. Dengan benteng C2 saja Alireza bermain. Setelah gajah E6, ada benteng DC1. Pion tetap jatuh kawan. Diambil juga oleh Magnus. Kuda ke D5. Tempo ancam menteri. Dan juga ya jelas mengancam lajur C ini kawan. Gajah bisa jatuh. Tapi Magnus punya cara dengan kuda pukul kuda D5. Ancam balik menteri putih. Kalau kalian ambil gajah kawan, wassalam, hitam bisa menang. Menteri akan sikat benteng terlebih dahulu. Ambil balik kuda mendapatkan menteri petak E3 kawan. Dan tentu saja putih bisa kalah. Jadi Alireza ambil kuda D5 terlebih dahulu. Pion ambil kuda D5. Pion B5. Sikat oleh gajah. Ambil balik. Ambil balik.
permainan dirasa level kawan. Menteri bergeser ke B7, ancam pion, blokade dengan benteng C6. Menteri B5 tetap mengincar pion, ada menteri D2. Bergerak ke peta D2 kawan untuk kawal pion dan kawal pion di sini karena ada potensi pion A5. Dorong Magnus, pion A5-nya, benteng C4, menteri A4. Dan di sini pion H4 untuk mendapatkan ruang pergerakan bagi raja juga, mendapatkan ruang sisi raja. Walaupun langkah ini terlihat kurang disukai oleh Stockfish, langsung ambil pion di sini, nanti ambil pion yang di sini. Memilih dengan pion H4, menteri caplok pion A3 lanjut Magnus Alireza dengan pion B pukul pion A5. Alireza punya pion bebas kawan. Kemudian ada benteng A8. Alireza balas dengan langkah benteng G4. Di sini raja bergeser karena ancamannya tadi di sini kawan. Nah, di sini benteng C7 sudah berada di baris ke-7 lawan kawan. Benteng F8 pertahankan pion. Benteng D7 menyerang pion di sini. Benteng ambil pion A5. Kemudian benteng ambil pion D6 menawarkan pertukaran benteng kawan. Magnus memilih menteri C5 skak terlebih dahulu, raja H2 dan menteri ambil benteng D6. Menteri putih ambil benteng A5. Pion E4 discover check, blokade dengan benteng. Kemudian menteri F3 lanjut Magnus mengincar pion yang di sini dan dilepas oleh Alireza. Menteri C3 bersama benteng membuat ancaman serius kawan. Kalaupun di sini tadi raja bergerak ke peta H3, backup pion, mungkin ada skak-skak yang berulang-ulang kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih melepaskan pion, menteri C3, menteri ambil pion H4 skak, blokade dengan benteng, skak lagi, dan benteng ke G3 yang terkuat kawan. Mungkin nanti ada pion F6 di sini. Tapi memilih dengan langkah pion G3, blunder Alireza Firoza. Walaupun tidak bertanda merah, hanya bertanda orange, tapi dampak yang cukup signifikan akan dirasakan oleh Alireza Firoza kawan. Nah, di sini Magnus melangkah menteri ke peta F5. Kita berada di langkah ke-40. Kontrol waktu Alireza memang sangat mepet kawan. Tersisa 1, sekian detik. Magnus masih cukup nyaman dengan 22 detiknya. Masih bisa berpikir cukup jernih menempatkan menterinya di peta F5. Tidak terburu-buru ambil pion karena ada benteng H6 skak untuk ambil materi. Setelah raja bergeser, baru bertukar menteri. Ambil balik, benteng digeser kawan, dan permainan bisa remis. Magnus masih bisa berpikir jernih. Menterinya bergerak ke peta F5. Ingin rebut pion yang di sini yang cukup berbahaya juga. Sangat leluasa bisa melenggang nanti. Juga perkuat peta E4-nya. Dan juga yang tak kalah penting untuk dukungan benteng keluar menyerang. Di sini pion F pukul pion E4 atau ambil pion di sini. Raja bergeser, benteng mundur lagi, mungkin benteng akan ke peta C8 kawan. Tapi dalam kontrol waktu yang kepepet, hanya tersisa 1 detik, ya langkah pragmatis yang akan diambil kawan. Tapi ini memberikan jalan bagi menteri keluar ke peta F2 skak raja 1 dan benteng B8, ancaman serius. Alireza mencoba bertahan menteri C1 dan raja H7 kawan, perkuat peta H6-nya. Kemudian di sini benteng H2, menteri caplok pion G3, benteng G2, ide yang sama untuk membuat ancaman bersama menteri nanti. Menteri H4 skak, satu persatu pionnya Alireza jatuh. Tinggal 1 buah dipertahankan dengan menteri D2, ada benteng B1 skak. Kalian mau kemana kawan? Kalau ke H2 ya 1 langkah skak mat. Ke peta F2 Alireza melangkah. Benteng B5 coba rebut pion, dorong maju. Benteng D5 ancam menteri, menteri ke C3, posisi raja nyaman di ruang terang kawan, dijaga oleh menteri diagonal terang, tidak bisa melakukan skak lagi, tapi sekarang ada ancaman. Nah, di sini kawan, menteri F4 lanjut Magnus, setelah raja bergeser ke E1, Magnus yang kontrol waktunya juga mulai mepet, melakukan blunder fatal, sehingga dia kehilangan chance untuk menang. Pertukaran menteri kawan, dan posisi permainan dalam posisi remis. Bahaya juga pion ini. Makanya dikejar-kejar dan dihadang oleh benteng putih dan akhirnya bisa remis permainan. Nah, apa langkah terbaiknya bagi hitam untuk mempertahankan posisi kemenangannya? Menteri E4 kawan, skak. Apakah kalian mau blokade dengan menteri di sini? Apakah blokade dengan benteng di sini kawan? Maka menteri bisa ke peta H4 skak lagi.
Kalian blokade di sini ke peta E4, mungkin skak-skak terlebih dahulu kawan. Ya kalau dilanjutkan memang cukup panjang kawan, dengan variasi skak-skak yang berulang. Mungkin itulah yang menjadi bingung bagi Magnus Carlsen. Akhirnya tadi melakukan skak-skak. Tetap kawan, ke peta E4 langkah terkuatnya. Ke peta E4. Oke kawan, tadi Magnus Carlsen blunder. Memang dalam posisi mepet kawan, memang agak sulit juga kalau kita lihat tadi melakukan skak di sini ancam benteng. Di sini pun juga masih bisa mempertahankan posisi dengan benteng blokade. Banyak sekali opsi bagi putih untuk melakukan skak-skak juga di sini kawan. Tapi dengan kontrol waktu yang mepet ini juga bikin puyeng Menteri Hitam untuk melakukan skak-skak juga. Tapi yang jelas kawan, hitam sudah bisa mempertahankan posisi pion putih di lajur D. Bisa caplok pion ini nanti, ya bukan sekarang kawan. Dan juga masih punya banyak pion. Secara perhitungan materi, di sini sudah sangat jelas hitam menang. Tapi dengan adanya menteri keluar ke peta E5 skak ini setelah pertukaran menteri, akhirnya bisa ditahan juga oleh Alireza. Remes akhirnya kawan. Luar biasa Alireza. Bisa beruntung di akhir-akhir permainan. Oke, itulah kawan permainan Alireza Firoza versus Magnus Carlsen yang di request oleh kawan-kawan tadi, yang kebetulan juga ada di title Tuesday tadi dini hari. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen kalian. Admin tunggu-tunggu kawan. Kalau untuk donasi, silakan kalian donasikan ke siapa-siapa yang lebih memerlukan uang kalian kawan. Jangan kalian donasi pada konten kreator. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.